sekalian lagi nggak salah channel. Ini emang videonya main lagi, tapi lagi gue take over. Hai, nama gue Fitri, kalau kalian lupa. Soalnya gue kelamaan di belakang layar. Nggak apa-apa ya, sekali-kali gue yang bahas. By the way, di video ini gue akan sharing pengalaman pemakaian gue ya. Jadi mungkin nggak banyak teknis yang akan dibahas di video ini. Jadi ini adalah pengalaman pertama gue memakai foldable phone. Dan ternyata gue nggak cocok, terlalu bagus. Sampai saat video ini dibuat, HP ini tuh masih jadi foldable phone terbaik, termahal yang resmi hadir di Indonesia. Belum ada nih yang bisa ngalahin di kelasnya. Apalagi Galaxy Z Fold 5 ini nih. Itu tuh punya gap saat dilipat, itu tuh rapet banget. Dibanding pendahulunya, Fold 4, Fold 5 ini nih punya form factor yang katanya lebih tipis dan lebih ringan. Meskipun gue nggak bisa bedain nih ya, apalagi kalau dilipat, masih tetap lebih berat dibanding HP yang non-foldable tentunya. Tapi kalau udah dibuka gitu, kayaknya sih distribusi beratnya itu jadi lebih seimbang gitu. Jadi nggak terlalu berat banget. Lagian kan dipakai dengan mode 2 tangan ya, jadi lebih enak, lebih nyaman gitu. Ketika dilipat gini tuh, jadinya lebih kecil, tapi rasio layarnya kayak jadi manjang gitu ya. Enaknya kalau pas lagi ngetik, keyboardnya tuh jadi nggak terlalu nutupin gitu loh. Dan untungnya gue udah terbiasa ngetik di HP yang kecil. Jadi ini buat gue nih pas lah ukurannya. Paling slip dikit lah karena belum terbiasa aja. Atau ya pegel dikit aja kalau ngetik kelamaan. Secara kan ini kayak dua HP yang ditumpuk jadi satu kan. Jadi kalau misalnya pas kita pegang tuh jadi lebih berat, lebih tebel gitu. Jadi kayak lebih cepet capek aja, terutama di bagian jari kelingking. Cuman ya gue kan make ini paling buat ngetik balas WA, jadi ya nggak terlalu lama juga. Atau ngetik kata kunci pas mau googling gitu kan, nggak terlalu kelamaan lah. Karena HP ini tuh tebel itu tadi ya, dan mahal. Jadi gue nggak pernah ngantongin dia itu di rock. Soalnya kayak khawatir takut nyelos gitu loh, karena dia tuh kan jadinya tuh kayak panjang gitu, nggak lebar. Kalau lebar tuh dia jadi ketahan gitu kan di kantong. Jadi seringnya pas gue pergi, gue taruh aja di tas gitu kan. Sayangnya gue nggak pakai Galaxy Watch, jadi gue nggak bisa pantau notifikasi. Kadang-kadang ada aja yang miss gitu ya. Akan lebih enak nih kalau misalnya dipadu sama Galaxy Watch. Tapi syukurlah gue lebih sering di rumah, jadi masih bisa tetap mantau notifikasi Instagram misalnya, gitu kan. Di HP ini tuh karena rasio layarnya panjang gini, kalau kita misalnya scrolling Instagram dengan posisi dilipat, itu tuh pas misalnya swiping story tuh, itu bakal ada kayak black bar di atas bawah gitu. Karena kan rasionya lebih panjang gitu ya dibandingkan si rasionya di story Instagram. Tapi ini jadi kelebihan kalau misalnya kita pas lagi scrolling di feed. Karena kan kadang kalau di feed tuh suka ada reels gitu kan, nyampur. Nah, tampilan reelnya itu tuh nggak kepotong gitu loh. Kan kadang kalau misalnya di HP yang lain gitu, kita kalau mau ngelihat full size, kita harus klik dulu. Nah, dia tuh nggak. Sekali lewat aja kita udah bisa ngelihat full size. Dan karena gue lebih sering di rumah, jadi seperti yang gue sebut tadi nih, gue lebih sering make mode 2 tangan dibuka begini. Beratnya tuh kayak lebih terdistribusi gitu kan, karena kita megangnya juga dengan 2 tangan. Lagian kan ini emang kelebihan HP foldable ya, kita bisa menikmati layar sebesar ini. Jujur pas awal gue pakai HP ini, gue tuh agak takut-takut gitu loh pas buka dan nutup. Kayak khawatir panelnya keteken gitu loh. Terus kalau pas lagi kebuka gini tuh, kelihatan krisnya, garis lipatan layarnya yang di tengah ini. Jadi tuh kayak berasa takut cepet rusak gitu loh. Mungkin karena usia foldable phone ini belum terlalu lama ya, masih muda lah gitu, hanya baru beberapa tahun gitu. Jadi kita masih belum tahu nih ke depannya durability-nya, pemakaiannya jangka panjang gimana. We'll see beberapa tahun ke depan lah. Sebagian besar pemakaian HP gue tuh ada di konsumsi. Baik hiburan maupun belanja. Jadi dua-duanya itu maksimal banget di HP ini ya. Misalnya hiburan deh, kalau kita ngomongin hiburan kan mulai dari scrolling sosial media, terus habis itu YouTube kan, seperti yang kalian lakukan sekarang. Lalu kemudian nonton, jangan lupa streaming di Netflix gitu kan. Semuanya itu bisa dinikmati dengan layar yang lebih lega tentu saja ya. Terus ya paling enak tuh kalau kita lagi nonton drakor misalnya, tuh kan enaknya sambil makan ya. Kan combo banget tuh. Nah, itu tinggal taruh aja, nggak perlu stand gitu, enak jadinya.
Belum lagi layarnya yang vivid banget. Aduh, nyerah deh gue kalau ngomongin layarnya. Samsung nih emang cakep banget sih ya. Hanya saja kalau gue nonton Netflix nih, kadang kalau di sini tuh subtitlenya jadi kegedean buat gue. Jadi gue agak kayak kurang nyaman gitu lah sama ukuran subtitlenya. Mungkin lebih baik gue belajar bahasa Korea gitu ya. Jadi gue nggak perlu pakai subtitle lagi gitu. Gimana? Biar nggak gue doang bisanya. Ini nih yang gue bilang umurnya tuh masih terlalu muda. Bukan cuma perkara hardware, tapi juga software. Karena aplikasi-aplikasi kayak Netflix gitu kan, padahal nih di bawahnya ada black bar nganggur nih. Alangkah baiknya kalau subtitlenya itu di black barnya. Jadi kita bisa nonton full gitu screennya tanpa kepotong sama si subtitle itu. Gitu loh, developer Netflix gitu. Dan gak cuma Netflix, banyak juga aplikasi yang kayaknya belum siap sama foldable phone ini. Terbukti ketika dibuka pas lagi pakai layar yang lebar nih, aplikasinya tuh kayak cuma nge-stretch aja gitu loh, nggak optimal jadinya nih. Layar yang besar ini tidak dioptimalkan. Terus ya, gue tuh sering kan kalau lagi scrolling Instagram gitu, terus nemu iklan gitu kan jadi pengen gitu ya. Terus enaknya nih, di sini bisa multitasking, kita bisa naruh marketplace di sebelahnya. Jadi sambil scrolling Instagram, sambil kita cek tuh di marketplace, item mana yang lagi diskon gitu kan. Gila nih, ini Samsung bikin gue konsumtif banget, sumpah gila. Tapi jangan salah ya, ini tuh si Galaxy Z Fold 5 ini itu sebenarnya dedicated for power user loh. Kebenaran aja guenya itu memang bukan power user gitu. Sepower-powernya gue pakai HP ini tuh paling buat ngurusin homeschooling anak gue. Mulai dari download bahan via Google Drive, terus gue bisa langsung print gitu kan, langsung dari sini. Kan printer gue canggih. Brother, sini brother. Nah, setelah gue selesai nih, anak gue selesai ngerjain worksheetnya, gue tinggal scan lagi. Lagi-lagi printer gue kan canggih ya, bisa scan tanpa dicolok-colok. Brother, sini brother. Nah terus gue tinggal upload hasilnya di Google Drive biar dilihat sama guru pembimbingnya gitu kan. Udah gitu doang. Enggak, tugas gue gak berhenti di situ. Gue masih harus ngisi semacam jurnal gitu kan buat mantau hasil belajarnya, emosinya gimana dan segala macem. Jadi gue bisa tuh sambil ngetik di sini karena kan dia lebar ya. Jadi ngetik di sini tuh nggak nyurang-nyurang gitu loh matanya. Jadi ini sebenarnya gue terbantu banget dengan multitaskingnya itu ya. Ini gue belum pakai Dex-nya loh. Apa kabar kalau gue pakai Dex mode coba? Ngomong-ngomong soal Dex, kita udah pernah nih bahas di video yang lalu. Kalian bisa cek di link yang ada di atas ini ya. Gue gak kebayang sih zaman dulu pas gue masih kerja, kalau pakai HP ini lengkap dengan Dex-nya, aduh kayaknya hidup gue bakal lebih mudah banget. Diminta cek email yang attachment-nya bejibun gitu, gampang. Diminta ngecek data, pada lagi di luar ruangan, di luar kantor, gampang. Diminta presentasi padahal pas mau jalan pulang, gampang. Ya Allah, untung gue udah resign ya Allah. Anyway, gitu deh kira-kira mengapa gue bisa berkata bahwa HP ini terlalu bagus buat gue. Banyak banget fitur power user yang jadinya tuh useless kalau gue yang make gitu. Mungkin tipikal orang kayak gue ini cocoknya pakai Flip atau misalnya pakai S23 Ultra gitu ya. Soalnya kan kalau Flip tuh form factornya cakep tuh, kecil. Atau S23 Ultra tuh ya kameranya lah, ya you know lah, itu kalau konser tinggal cep 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 cep. Langsung tuh tergambar jelas, terpampang nyata artisnya. Padahal kita ada di mana gitu kan. Karena di Z Fold 5 ini fitur-fitur yang umum kayak kamera, terus prosesor gitu kan yang sering diomongin, kemampuan main game gitu kan, itu tuh nggak terlalu menonjol jadinya gitu kan. Padahal kameranya tuh cakep loh, kita bisa selfie dengan kamera belakang loh, keren kan? Udah gitu kalian bisa lihat lah hasil kameranya di ini nih, di sini. Kalian cek sendiri, kalian lihat sendiri, nilai sendiri menurut kalian gimana deh kameranya.
di resolusi Full HD dan 30 fps. Hasilnya kayak gini. Untuk warnanya sendiri gua rasa nggak banyak beda ya. Namun untuk stabilisasinya gua nggak tahu karena gua belum ngecek nih. Nah kayaknya sih juga nggak banyak beda. Coba gua akan pindah ke zoom 3 kali. Zoom 3 kali. Bu, coba madep sini. Nah, depth of field-nya yang emang berasa agak beda ya. Kalau di S23 Ultra, depth of field-nya lebih dalam alias bokehnya lebih dapat ketimbang si Z Fold 5. Kalau gue balikin lagi ke satu, iya mirip sih kalau cuma satu ya. Tapi ada satu hal yang bisa dilakukan oleh Samsung Galaxy Z Fold 5 dan nggak bisa dilakukan sama S23 Ultra, yaitu gue bikin video selfie ini pakai kamera belakang. Tinggal dibuka aja, gampang banget sumpah. Ini menghasilkan hasil gambar dan video yang lebih oke ketimbang kalau gue nge-selfie kayak begini pakai kamera depan. Ini lebih bagus sih, jauh banget. Karena pakai kamera belakang, jadi kalau lo mau ngambil angle yang lebih wide gitu ya, bisa pakai ultra wide-nya juga 0,6. Yang 0,6 ini bisa dinyalain. Kalau mau di normal 1 juga bisa. Terus kalau ngomongin soal kemampuan main game ya udah lah ya, nggak usah nanya. Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy itu udah paling optimize kali ya. Gue main Asphalt 9 bisa kalian lihat di sini, kalian nilai aja, drop komentar di bawah menurut kalian oke atau oke banget. Jadi gitu deh ya, kira-kira sharing gue tentang pengalaman memakai Galaxy Z Fold 5 ini selama beberapa waktu. Gue berharap apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Don't forget to subscribe, nyalain lonceng, dan drop komen di bawah. Gue Fitra pamit, bye!